Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa meski Nerazzurri sangat ingin merekrut kiper baru menyusul kepergian Andre Onana dan Samir Handanovic, mereka belum bisa mencapai kesepakatan untuk Trubin. Shakhtar meminta biaya transfer yang besar untuk kipernya itu, dan Nerazzurri belum membuat terobosan dalam negosiasi. Oleh karena itu, Nerazzurri akan beralih ke profil lain musim panas ini. Mereka akan kembali mengincar Trubin setelah kontraknya habis musim panas tahun depan. Sementara itu, Gazzetta juga melaporkan bahwa Nerazzurri menerapkan strategi yang sama untuk mendapatkan Thiago Djallo. Djallo berhasil tampil mengesankan di Lille dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemain berusia 23 tahun itu mengalami pecah ligamen Maret lalu yang membuatnya absen untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak mau mengeluarkan uang untuk pemain yang sedang cedera. Mereka akan memantau pemulihan Djallo dan akan berusaha mendapatkannya musim panas tahun depan secara gratis jika dia tidak memperpanjang kontraknya di Lille. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa berkat aturan transfer baru terkait pemain non-Uni Eropa, Nerazzurri berpeluang mendaratkan Trevoh Chalobah musim panas ini. Peraturan baru itu menyatakan bahwa klub-klub Italia hanya boleh mendatangkan pemain non-Uni Eropa dalam jumlah terbatas di setiap bursa transfer. Berkat perubahan itu, klub Serie A dapat merekrut pemain Inggris dan mempertahankan tempat non-Uni Eropa mereka. Aturan baru ini akan segera diterapkan. Musim panas ini, Nerazzurri kehilangan Skriniar dan De Ambrosio. Mereka memang telah berhasil mendapatkan bek muda Jerman, Jan Bissek. Namun, skuad besutan Simone Inzaghi itu masih membutuhkan pembenahan di lini pertahanan. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri menjadikan Lazar Samardžić sebagai target nomor 1 mereka untuk melengkapi teka-teki di lini tengah mereka. Tetapi, jika Nerazzurri gagal mendapatkan Samardžić, Nerazzurri akan beralih ke Daichi Kamada. Daichi Kamada adalah salah satu nama terpanas yang tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini. Pemain internasional Jepang itu tidak kekurangan peminat. Lazio dikabarkan menjadi salah satu klub yang sangat tertarik untuk mendatangkannya. Daichi Kamada memiliki 29 caps internasional bersama tim nasional Jepang dan mengantongi 6 gol. Samardžić dan Kamada sama-sama berposisi sebagai gelandang serang. Namun, mereka mampu berperan sebagai gelandang box-to-box dalam formasi 3-5-2 Simone Inzaghi. Kepada Sky Sport Italia, CEO Sassuolo Giovanni Carnevali bercanda dengan mengatakan, Beppe Marotta dan Piero Ausilio harus segera mengenakan sarung tangan dan bermain sebagai kiper Nerazzurri. Saya berharap mereka menemukan kiper, jika tidak, Marotta dan Ausilio harus bermain sebagai penjaga gawang. Saya pikir mereka akan menemukannya. Mereka selalu menemukan cara untuk melakukan sesuatu dengan benar, tutup Carnevali. FC Internews melaporkan bahwa Mkhitaryan melewatkan pertandingan persahabatan melawan Al Nassr sebagai tindakan pencegahan. Mkhitaryan mengalami sakit punggung akibat kelebihan beban pada sesi latihan tim kemarin. Oleh karena itu, staf teknis memutuskan untuk tidak mengambil risiko bagi pemain berusia 34 tahun itu. Pelatih Simone Inzaghi mengeluarkannya dari skuad sebagai tindakan pencegahan. Mkhitaryan akan bergabung kembali dengan skuad pada uji coba persahabatan berikutnya melawan PSG di Tokyo pada tanggal 1 Agustus. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Al Nassr seperti dilansir FC Internews, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi senang dengan penampilan timnya dan mengharapkan perbaikan.
Semua pemain baru telah melakukannya dengan baik. Tidak mudah untuk bergabung dengan tim papan atas seperti Inter yang memiliki prinsip tetap dan gaya bermain yang jelas selama 2 tahun terakhir. Saya senang dengan para pemain baru, semua orang telah menyesuaikan diri dengan cara terbaik. Secara umum, para pemain telah melakukannya dengan baik meskipun kami baru bekerja dalam waktu yang singkat. Hari ini, kami menunjukkan organisasi. Itu adalah permainan yang bagus, kami menciptakan banyak hal, tetapi kami harus bisa memanfaatkannya. Kami juga seharusnya melakukan yang lebih baik, untuk menghindari gol yang membuat kami kebobolan. Tapi kami akan meningkatkannya. Setelah kondisi kami meningkat, kami akan melakukan yang lebih baik di kedua fase permainan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tapi itu tidak selalu memungkinkan. Ketika kondisi fisik kami membaik, kami akan menjadi lebih klinis bahkan di depan gawang. Mengingat peluang yang kami miliki, kami pantas menang, tetapi Al Nassr juga memainkan pertandingan yang luar biasa. Mereka memiliki beberapa pemain berharga. Sepak bola Arab sedang mengalami evolusi besar, tutup Simone Inzaghi. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan Inter TV, Davide Fratesi menyatakan kepuasannya setelah mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Al Nassr. Tentu saja, perasaan yang hebat bisa mencetak gol. Saya senang bisa menyamakan kedudukan untuk tim. Tapi ini hanya sepak bola bulan Juli, jadi tidak terlalu diperhitungkan. Kami berharap dapat mengumpulkan hasil yang baik ketika liga dimulai. Tidak mudah bermain dalam suhu seperti ini, bahkan tidak untuk waktu yang singkat. Ini sangat panas, di TV Anda tidak menyadari betapa panasnya itu. Kami masih berada di tengah-tengah pramusim. Kondisi kami tidak dalam kondisi terbaik, tapi menurut saya, kami melakukannya dengan baik. Kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Terakhir, Fratesi ingin mengakhiri tur Jepang dengan kemenangan atas Paris Saint-Germain. Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya seperti ini. Kita harus siap. Kita harus mencoba mengakhiri pengalaman ini di Jepang dengan cara terbaik, mungkin dengan meraih kemenangan, tutup Fratesi. Sky Sport melaporkan bahwa Genoa muncul sebagai destinasi yang paling konkret untuk D'Ambrosio. Setelah menghabiskan 1 musim di Serie B, Genoa berhasil kembali ke Serie A setelah berhasil finish sebagai runner-up di Serie B. Musim panas ini, Genoa bertekad membangun kembali skuadnya untuk bersaing di level Serie A. Oleh karena itu, mereka menilai D'Ambrosio yang berpengalaman akan sangat membantu mereka. Genoa telah menawarkan kontrak 2 tahun untuk D'Ambrosio. Mereka kini menunggu jawaban dari D'Ambrosio dalam beberapa hari ke depan.